SMP Negeri 2 Bawoni Selatan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 Universitas Negeri Makassar. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan video praktik pembelajaran inovatif Aksi 1 Pertemuan 2 dengan materi organ-organ sistem pencernaan pada manusia dan mekanisme sistem pencernaan pada manusia. Materi IPA kelas 8 semester ganjil dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ready? Ready. Stand up please. Greeting from our teacher. Good morning, Mom. Morning class. Before we start the lesson, let's cry together. Cry now. Finish. Sit down please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, Ibu Guru cek dulu karyawan kalian. Berapa yang hadir ke kelasnya ini? 13 orang. 13 orang, berarti 7 orang yang tidak datang ya? Siapa? Ya, jangan Zaitun. Seperti itu. Kita makan sekarang, kalian jaga kesehatan supaya tidak terganggu aktivitas belajar kita, ya. Oke, Ibu Guru. Pagi ini kita sebelum mulai belajar kita bangun dulu motivasi kita ya. Oke, masih ingat kan? Oke, Ibu Guru tanya selamat pagi, jawab apa? Pagi, 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 luar biasa. Kita ulang ya. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk semua. Oke. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang Nutrisi. ya, jadi masih ingat ya tentang nutrisi? Masih. Siapa yang masih ingat? Apa itu nutrisi? Ya, coba Andi. Nutrisi adalah zat-zat yang terkandung pada makanan yang diperlukan bagi hewan maupun tumbuhan. Ya, betul sekali ya. Jadi nutrisi itu adalah zat makanan yang diperlukan untuk tumbuhan kita juga manusia. Itu ada di dalam bahan makanan kita. Fungsinya sebagai sumber energi. Jadi lanjutan materi kita hari ini tentang organ dan mekanisme sistem Pencernaan pada manusia. Nah, lihat gambar yang ada di depan ini. Gambar apa ini? Orang makan. Nah, menurut kalian setelah makan, makanan itu kemana? Kemudian, nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana makanan kita itu diproses mulai dari kita punya sampai dia keluar kembali ke dalam bentuk yang lain. Nah, dari tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui pengamatan video kalian dapat mengidentifikasi organ-organ yang ada dalam sistem pencernaan manusia. Yang kedua, melalui pengamatan video dan diskusi kelompok, kalian dapat menjelaskan organ-organ sistem pencernaan pada manusia. Dan yang terakhir, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian mengenai organ sistem pencernaan, mekanisme pencernaan, dan organ tambahan pada sistem pencernaan. Sekarang perhatikan video ini. Jadi, sebelum Ibu Guru putar, dari video ini nanti kalian memperoleh informasi ya. Tulis informasi apa yang kalian peroleh di kertas kalian. Tulis dulu di video masing-masing apa informasinya dari berita ini. Nah, sebentar kita lagi apa yang diselesaikan ya. Silakan dilihat anak-anak. Terima kasih, hanya 20 menit saja. Waktu makan 20 menit ini menuai perdebatan di media sosial karena dianggap terlalu singkat. Dari sisi kesehatan, berapa lamakah sebenarnya waktu ideal untuk makan?
Ahli Kesehatan Masyarakat Dr. Aswina Aziz Mihroza mengatakan, ukuran lama waktu yang dihabiskan untuk makan tidak bisa digeneralisir pada setiap orang. Lama waktu yang diperlukan untuk makan bergantung pada jenis makanan, kepadatan makanan, ukuran makanan atau porsi, serta kondisi fisik seseorang. Sudah dilihat ya? Sekarang, untuk melanjutkan lagi apa yang kalian amati tadi, Ibu Guru akan membagikan LKPD pada kalian ya. Jadi nanti di sini dituliskan apa-apa yang menjadi informasi berdasarkan video tadi maupun wacana yang ada dalam LKPD ini. Ibu Guru bagikan dulu. Kan sudah duduk berkelompok toh? LKPD kalian masing-masing. Silakan dibuka. Perhatikan Ibu Guru ya. Lihat. Di gambar yang ada di mengamati fenomena ini ada hubungannya dengan video tadi. Nah, tuliskan informasi apa yang kalian peroleh baik melalui video maupun melalui gambar yang ada di atas ini. Nah, paham? Nah, kemudian dari informasi yang kalian baca, yang kalian lihat dan kalian dengar, kalian rumuskan permasalahan. Seperti kegiatan kita yang lalu ya, permasalahan berarti menggunakan kata tanya seperti yang dia. Nah, dari kalimat permasalahan ini kita rumuskan jawaban sementaranya atau hipotesis. Nah, informasi dari video sama gambar ini. Gambar ini kan gambar A. Ini kenapa ini? Jadi kenapa? Silakan. Video tadi itu adalah mekanisme pencernaan secara apa? Dan mekanis. Proses bagaimana dari awal kita makan sampai di akhirnya nanti akan keluar sebagai kotoran. Kita tadi kan apa yang berfungsi, bagian-bagian organ pencernaan apa saja, apa? Proses apa yang ada di dalamnya. Dari pengamatan tadi silakan dibuka tabel kedua. Isi ya, lengkapi organ-organ apa saja yang melakukan pencernaan secara mekanis maupun secara kimiawi. Dengan bantuan enzim apa saja, kemudian apa fungsinya. Silakan kalian berdiskusi, kalian berliterasi, cari dan berbagai sumber ada di dalam materi yang Ibu Guru bagikan dan silakan mencari di internet ya. Guru hitung 1 menit lagi. 1 menit langsung stop ya. Baik, selanjutnya kelompok 2 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Saya Fatmawati selaku dari kelompok 2 dan rekan-rekan saya bernama Nur Hikmah dan Wildan Aziza. Kami akan menjelaskan tentang organ dan mekanisme pencernaan manusia. Berikut penjelasannya. Yang pertama, informasi yang kami dapat setelah mengamati video yaitu 1. Makan dengan tergesa-gesa dapat mengakibatkan sakit perut. 2. Makan makanan siap saji dapat menyebabkan kegemukan. 3. Makan yang mengandung minyak dan lebih
diterjemahkan secara tergesa-gesa. Jawaban sementara berdasarkan rumusan masalah yang kami buat, yaitu penyebab kegemukan karena mengonsumsi makanan secara berlebihan serta jarang berolahraga. 2. Mengonsumsi makanan berminyak dapat menyebabkan batuk karena makanan yang berminyak dapat meningkatkan resiko naiknya asam lambung sehingga terjadi batuk. 3. Kita tidak boleh makan secara tergesa-gesa karena dapat meningkatkan resistensi insulin yang berujung pada munculnya diabetes tipe 2 dan penyakit metabolisme. Pengamatan pertama. Yang pertama, mulut. Yang kedua, kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Yang keempat, usus besar. Yang kelima, usus halus. Dan yang keenam, anus. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Saya atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk memberikan kritik atau saran kepada kelompok 2. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan diabetes. Terima kasih atas saran dan kritik dari kelompok 1. Pengertian diabetes adalah penyakit yang disebabkan dari mengonsumsi makanan manis secara berlebihan. Gimana kelompok 1? Anak-anak, itulah tadi presentasi atau hasil diskusi dari ketiga kelompok kalian. Sudah bagus ya, hasilnya sudah hampir 90%. Hanya beberapa mungkin karena kurang yang mencari informasi ya, atau lambat mencari informasi. Jadi siapa yang bisa simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Antar ya. Jadi yang pertama tadi kita melakukan pengamatan tentang makanan ya. Jadi kita tidak boleh makan secara terburu-buru. Kenapa? Karena makan terburu-buru tidak dapat dicerna dengan baik oleh organ pencernaan kita. Sama saja kita menyiksa organ pencernaan kita ya. Otomatis akan menimbulkan beberapa gangguan. Kemudian apalagi? Organ-organ pencernaan. Yang pertama adalah mulut. Kemudian kerongkongan. Kemudian lambung. Kemudian Usus halus. terus kemudian anus. Nah, keenam organ pencernaan ini akan dibantu oleh beberapa organ, namanya organ pencernaan tambahan adalah yang pertama hati. Kemudian kemudian pankreas. Ketiga komponen ini, hati, empedu dan pankreas, dikatakan sebagai pelengkap atau organ tambahan untuk sistem pencernaan. Sampai 24 jam atau 36 jam, rektum akan merespon perintah otak kita. Oh, sudah penuh rektumnya, sehingga kita merasakan BAB. Dari setelah kita rasakan itu, maka akan dialirkan melalui anus yang merupakan saluran terakhir untuk zat sisa kita. Jadi seperti itu anak-anak ya. Oke, baik. Jadi bagaimana pelajaran kita hari ini? Apakah kalian merasa senang? Oke, sebelum kita akhiri, ibu guru akan memberikan kalian tes ya, post tes akhir. Seperti pada awal bulan kita masuk itu ada tes awal toh. Sekarang ada tes akhir, ibu guru bagikan. Jangan lupa dituliskan namanya. Ya, silakan duduk. Sudah sampai di post tesnya tadi ya. Jadi ketika untuk pelajaran ke depan, kalian buka-buka kembali bukunya pulang di rumah. Apa yang kita sudah pelajari hari ini dibaca-baca kembali. Kemudian buka nanti materi di bab selanjutnya. Itu untuk pertemuan kita minggu depan ya. Ready? Ready. Stand up please.